Hello guys, selamat datang di Garis Channel. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Inside. Yang mana film ini menceritakan tentang dua kakak beradik yang memiliki kemampuan khusus. Di mana kemampuan mereka dapat melihat apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Dengan memegang tangan atau berada di dekat orang tersebut. Dan ketika suatu hari, di mana dua saudara ini harus terpisahkan. Karena salah satu dari mereka dibunuh. Yang mana saudaranya ingin mengungkap kebenarannya. Walau yang dia hadapi bukanlah orang biasa, melainkan para mafia besar internasional. Akankah dia menggunakan kekuatannya untuk menghadapi musuhnya? Sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika teman-teman menekan tombol like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Garis Channel. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita berawal dari para pasukan yang sedang menjalankan misi memburu para teroris di Syria, di mana pasukan ini dipimpin langsung oleh Frank. Di dalam pasukan ini terdapat Jian Huang, adik dari Bao Huang, dan ia seorang detektif. Setelah selesai menjalankan misi, Frank datang menemui Jian dan membawa sebuah dokumen yang berhubungan dengan kasus kematian Bao Huang, di mana isi dokumen itu menjelaskan bahwa Bao Huang mati karena bunuh diri. Jian yang tidak yakin dengan dokumen itu memilih untuk melakukan penyelidikan. Ia pun berangkat ke Los Angeles. Sesampainya di Los Angeles, ia dipertemukan oleh detektif Launer yang bernama asli Abby dan detektif Stefan yang bernama asli Carl, di mana mereka diberi tugas untuk mengantar Jian ke lokasi TKP dan memberikan bukti yang Jian butuhkan. Selain itu, mereka juga punya tugas lain, yaitu kasus penculikan anak yang harus mereka tangani. Sesampainya di tempat TKP, Jian menemukan sebuah kotak yang di dalamnya berisikan uang dan kartu yang bertuliskan Vortex, yang mana Vortex adalah sebuah perusahaan besar perangkat lunak. Ketika sampai ke sebuah ruangan, dengan kemampuan yang dimilikinya, dia dapat merasakan kakaknya dihabisi di ruangan tersebut menggunakan alat canggih buatan Vortex. Jian yang berlari harus menghadapi beberapa pegawai penjaga. Jian yang berhasil mengalahkan pegawai penjaga langsung berlari ke pintu keluar. Setelah tiba di pintu keluar, Jian dihadang oleh beberapa polisi dan ditangkap. Jian pun menelpon Abby agar membebaskan dia dari penjara. Ketika menuju jalan pulang, Jian tiba-tiba merasakan sesuatu yang berkaitan dengan pembunuhan kakaknya. Ia menuju sebuah klub, di mana pemilik klub tersebut adalah Mason Roth, yang mana dia merupakan tangan kanan Willis, pemilik perusahaan Vortex. Ia pun bertemu dengan Mason Roth karena mengetahui Mason Roth terlibat dalam pembunuhan kakaknya. Jian pun menghajar Mason Roth dan menghabisi semua penjaga klub tersebut. Abby yang berpikir ada sesuatu dalam kasus ini mulai tertarik menangani kasus tersebut. Di malam hari, Jian yang bermimpi tentang masa lalunya tiba-tiba ditelepon oleh Frank dan meminta Jian untuk kembali. Jian yang bersikeras bahwa kakaknya mati karena dibunuh tidak akan kembali sebelum kasus ini selesai, dan Jian meminta agar Frank mau membantunya dalam kasus ini karena ia tidak bisa melakukannya sendiri. Willis Jackson yang mengetahui kekacauan yang diperbuat oleh Jian dan Abby di klub temannya menyuruh anggotanya mengejar Jian ke apartemen Bao Huang. Keesokan harinya, anggota dari FBI datang ke kantor polisi dan bertemu Duke, kapten polisi sekaligus atasan Abby. Ia ingin Duke menangguhkan Abby karena terlibat dalam kasus ini. Ia pun menjelaskan kepada Duke semua yang terkait dengan perusahaan Vortex, yang mereka yakini perusahaan ini adalah lapisan atas dari perusahaan kriminal internasional yang sangat besar. Karena takut Abby akan mendapatkan masalah besar, Kapten Duke memutuskan untuk menangguhkan Abby. Abby yang marah bertemu dengan Jian dan menjelaskan kepada Jian bahwa ia ditangguhkan dan satu-satunya cara dia agar bisa terbebas dari penangguhannya yaitu dengan selesainya kasus kematian Bao ini dan terbukti bahwa Vortex terlibat di dalamnya. Ia pun meminta Jian untuk memberinya informasi mengenai hubungan Vortex dengan kematian kakaknya. Jian pun membeberkan bahwa ia mempunyai kemampuan khusus di mana dia dapat melihat sesuatu yang akan terjadi dan yang telah terjadi. Dengan menyentuh atau berada di dekat orang tersebut, Jian pun membuktikan kemampuannya dengan memegang tangan Abby dan mengatakan bahwa Abby telah mengambil boneka Victoria di TKP. Karena itu,
Abby pun mulai mempercayai kemampuan Jian. Di tengah-tengah pembicaraan, tiba-tiba mereka diserang oleh anak buah Willis, dan mereka pun harus bertarung. Karena tahu Frank akan menemui Jian di apartemennya, Jian pun langsung menelponnya. Frank yang pingsan karena terkena peluru bius tidak dapat menjawab telepon Jian karena Frank tidak mengangkat teleponnya. Jian berpikir bahwa telah terjadi sesuatu kepada Frank. Abby yang berpikir Carl dapat membantunya meminta Jian untuk menghubunginya. Saat menelponnya, Carl memberi kode kepada Abby agar pihak FBI tidak mencurigainya. Setelah selesai berbicara, Duke langsung menemui Carl karena tahu Carl sangat mengkhawatirkan Abby. Duke menyuruh Carl untuk mengurusnya dan membantu Abby. Jian yang mengetahui terjadi sesuatu oleh Frank langsung pergi ke Vortex untuk menyelamatkan Frank. Sesampainya di sana, mereka mengendap-endap agar tidak diketahui oleh anak buah Willis. Willis yang mengetahui Jian dan Abby telah datang di perusahaannya, menyuruh anggota untuk mencarinya dan bawa Jian ke hadapannya. Willis pun menjebak Jian dan Abby di mana mereka ditangkap saat hendak mau menyelamatkan Frank. Setelah tertangkap, Willis meminta Jian untuk membaca angka yang ada dalam kepala Sadun Al-Biati, yang mana Sadun Al-Biati adalah kepala keuangan OPEC, dan angka tersebut bisa membuka sistem perbankan OPEC. Willis pun mengancam Jian, jika ia tidak memberitahunya, ia akan menyakiti Frank dan Abby. Carl yang sudah tiba di Vortex pergi menyelamatkan Abby karena Carl tahu perusahaan ini menyembunyikan sesuatu. Ia pun menelpon polisi untuk mengepung kantor Vortex. Jian dengan kemampuannya mencoba membaca angka yang ada di kepala Sadun Al-Biati. Melihat Carl berhasil menyelamatkan Abby, karena Jian berpikir inilah akhir dari Willis. Ia pun tertawa dan mengatakan kepada Willis, polisi telah datang dan akan menangkapnya. Mendengar hal itu, Willis menyuruh anggotanya untuk menyiapkan helikopter dan segera pergi dari sini. Carl dan Abby pun datang menyelamatkan Jian. Saat mau membuka tali yang mengikat Jian, mereka diserang oleh anak buah Willis dan terjadilah perkelahian. Abby pun dibawa salah satu anggota Willis untuk dijadikan sandera. Dengan kemampuan bela diri yang dimiliki Jian dan Carl, mereka pun mampu mengalahkan anak buah Jian. Saat Willis hendak pergi, ia ditahan oleh Jian dan terjadilah perkelahian. Karena Willis juga memiliki kemampuan dalam bertarung, Jian pun dibuat kelelahan dan babak belur. Jian yang terus bertahan dan terus menyerang, akhirnya mampu melumpuhkan Willis. Polisi pun datang menangkap Willis dan semua anak buahnya. Abby yang memohon kepada Carl agar ia mau mengizinkan Abby melanjutkan kasus penculikan anak yang ia tangani. Carl pun mengizinkan Abby dan meminta agar Jian mau membantunya. Dengan kemampuan Jian, mereka dapat melacak tempat persembunyian penculik Victoria. Setelah sampai di lokasi, Abby bersama polisi mengepung tempat penculik tersebut dan berhasil menangkapnya. Dan Victoria pun dapat diselamatkan. Karena Abby berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, Abby pun mendapat hadiah untuk bergabung dengan agensi DC. Dan Abby pun menolaknya. Keesokan harinya, Abby dan Jian pergi berziarah ke makam Bao Huang. Frank yang mengatakan bahwa sebentar lagi pesawat akan berangkat menjadi akhir dari cerita alur film Inside.